هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang anak kecil yang amat merindukan baginda Nabi besar Muhammad SAW terjadi di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, yaitu pengarang kitab Maulid Ad-Dibai. Kisah ini sangat mengharukan sampai membuat Syekh Ad-Dibai menangis. Syekh Ad-Dibai adalah seorang ulama besar. Bernama lengkap Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Syaibani Al-Yamani Al-Zubaydi Al-Syafi'i. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 866 Hijriah dan wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 944 Hijriah. Usia beliau kurang lebih 76 tahun. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang jujur, lemah lembut, dan indah tutur katanya. Dikisahkan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sedang berkumpul dengan orang-orang di kota Zabid, yaitu ujung kota Yaman, untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Jarak perjalanannya membutuhkan waktu selama 2 minggu. Ketika rombongan hendak bergerak ke kota Madinah, tiba-tiba seorang anak kecil berusia 8 tahun datang dan menyapa Syekh Ad-Dibai. "Wahai Syekh, aku ikut ziarah ke makam Nabi. Permintaan anak kecil itu." Permintaan anak kecil itu tidak diizinkan oleh Syekh karena khawatir membuat susah rombongan. Lalu Syekh Ad-Dibai bertanya kepada anak kecil itu, "Kenapa kau sangat ingin ikut?" Lalu anak itu berkata, "Wahai Syekh, percayalah, aku sangat rindu kepada Rasulullah SAW. Namun dikhawatirkan anak kecil tersebut dapat merepotkan dalam perjalanan, maka Syekh Ad-Dibai tidak mengizinkannya ikut serta dalam perjalanan menuju ke Madinah. Setibanya di kota Madinah, tepatnya di depan makam Rasulullah SAW, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai terkejut melihat anak kecil itu ada di hadapannya. "Wahai anak kecil, dari mana kau datang? Bagaimana kau bisa ikut?" "Ketika kalian berangkat, aku masuk dalam kotak peti, ikut bersama rombongan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW," kata anak itu. Syekh Ad-Dibai berkata, "Aku tidak heran kalau kau masuk peti. Tapi selama 2 minggu kau makan dan minum dari mana? Tidak makan dan tidak minum." "Wahai Syekh, sungguh aku dilupakan dari makan dan minum karena sangat rindu kepada Nabi SAW." Anak kecil tadi pun bertanya, "Wahai Syekh, apakah benar tanah ini pernah dipijak oleh Rasulullah?" Kata Syekh Ad-Dibai, "Ya, benar." Kemudian anak itu mengambil tanah itu, lalu diciumnya tanah tersebut. Anak kecil itu tiba-tiba roboh seakan-akan pingsan. Rupanya anak kecil itu telah wafat. Anak kecil itu pun dikebumikan di luar kota Madinah karena anak tersebut berasal dari luar. Kemudian Syekh dan para rombongan mengerjakan umroh. Saat pulang, Syekh Ad-Dibai teringat anak tersebut, lalu datang menziarahi makamnya. Ketika Syekh melihat keadaan makam itu, maka beliau menjadi bingung, karena makam yang berada di luar kota Madinah
berangsur-angsur bergeser masuk ke dalam kota Madinah, mendekati makam Nabi Muhammad SAW. Melihat itu, menangislah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Sampai sekarang makam tersebut masih ada dan berada di seberang Masjid Nabawi. Wahai anak kecil, betapa hebat dan mulianya engkau. Sewaktu kecil, kau rindu hendak ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sewaktu kau wafat, kau juga rindu kepada Rasulullah SAW. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pun menangis di dalam rumahnya. Aku ini adalah seorang imam, tapi aku malu melihat kecintaan seorang anak yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Syekh Ad-Dibai pun menulis riwayat perjalanan anak kecil itu dalam kitab maulidnya, yaitu Kitab Maulid Ad-Dibai. Demikianlah kisah anak kecil yang merindukan Rasulullah SAW. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.